Siang kita semua. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kelompok kami. Di sini kami kelompok 5 akan melaporkan hasil kerja kelompok kami, yaitu tentang media pembelajaran bilingual. Di sini kami akan membuka dengan 2 sesi, yaitu pertama sesi pemaparan materi dan yang kedua sesi diskusi atau tanya jawab. Waktu berikutnya saya berikan kepada teman-teman untuk melaporkan hasil. Saya akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami dengan materi tentang media pembelajaran bilingual. Yang pertama, pengertian media bilingual. Media pembelajaran bilingual adalah sumber daya pembelajaran yang menggunakan 2 bahasa dalam proses penyampaian materi. Biasanya, bahasa yang digunakan adalah bahasa ibu siswa dan bahasa asing yang sedang dipelajari. Tujuan utama dari media pembelajaran bilingual adalah untuk meningkatkan kemampuan berbahasa siswa dalam kedua bahasa. Yang kedua, memfasilitasi pemahaman konsep yang lebih dalam. Dan yang ketiga, memperkaya pengalaman belajar dan meningkatkan motivasi siswa. Menurut pengertian media bilingual menurut para ahli. Menurut Arsyad, berdasarkan definisi Arsyad, media pembelajaran bilingual adalah komponen sumber belajar atau wahana fisik yang dapat menyajikan pesan atau informasi dalam 2 bahasa. Yang kedua, Suryadi. Suryadi mendefinisikan media pembelajaran bilingual sebagai segala sesuatu yang menyampaikan informasi dari sumber kepada penerima dalam 2 bahasa. Yang ketiga, Winkel. Winkel mendefinisikan media pembelajaran bilingual sebagai suatu sarana non-personal atau bukan manusia yang digunakan atau disediakan oleh pengajar yang memegang peranan dalam proses belajar mengajar untuk mencapai tujuan instruksional dalam konteks bilingual. Berikutnya kita akan membahas tentang tujuan media bilingual. Tujuan utama dari media pembelajaran bilingual adalah yang pertama, meningkatkan kemampuan berbahasa siswa dalam kedua bahasa. Yang kedua, memfasilitasi pemahaman konsep yang lebih dalam. Dan yang terakhir, memperkaya pengalaman belajar dan meningkatkan motivasi siswa. Yang berikut manfaat media pembelajaran bilingual. Yang pertama, meningkatkan kemampuan berbahasa. Yang kedua, memfasilitasi pemahaman konsep. Yang ketiga, meningkatkan motivasi dan minat belajar. Yang keempat, memperkaya pengalaman belajar. Yang kelima, mempersiapkan siswa untuk masa depan. Yang berikut jenis-jenis media pembelajaran bilingual. Yang pertama, media visual. Media ini yang dapat dilihat dan dibaca. Contohnya, flashcard demi bahasa, poster bilingual, dan buku cerita bilingual. Yang berikut media audio. Media yang menggunakan suara untuk menyampaikan informasi. Contohnya, podcast bilingual, audiobook demi bahasa, dan lagu bilingual. Yang berikut media audiovisual, menggabungkan elemen visual dan audio. Contohnya, video pembelajaran bilingual, film dengan subtitle demi bahasa, dan animasi interaktif bilingual. Yang berikut media interaktif. Media yang memungkinkan interaksi pengguna, contohnya aplikasi pembelajaran bahasa, game edukasi bilingual, dan kuis online dwi bahasa. Yang berikut media cetak. Bahan pembelajaran tercetak, contohnya kamus bilingual, majalah dwi bahasa, dan workbook bilingual. Yang berikut media realita. Objek nyata atau model yang digunakan dalam pembelajaran. Contohnya label bilingual pada benda di kelas, peta dunia dengan nama negara dalam 2 bahasa, dan model anatomi dengan penjelasan dalam 2 bahasa.
Yang berikut, media digital. Menggunakan teknologi digital untuk pembelajaran. Contohnya, buku interaktif bilingual, presentasi PowerPoint dua bahasa, dan platform pembelajaran online bilingual. Yang berikutnya, strategi implementasi media pembelajaran bilingual. Implementasi strategi ini harus dilakukan secara holistik dan disesuaikan dengan konteks spesifik lembaga pendidikan. Penting untuk selalu memantau dan mengevaluasi efektivitas strategi ini, serta melakukan penyesuaian yang diperlukan untuk mencapai hasil pembelajaran bilingual yang optimal. Strategi ini penting untuk memastikan penggunaan media pembelajaran bilingual yang efektif dan efisien. Yang pertama, analisis kebutuhan. Yang kedua, pemilihan media yang tepat. Yang ketiga, penggunaan kontekstual. Yang keempat, interaksi dan partisipasi aktif. Yang kelima, konsisten dan repetisi. Yang keenam, penilaian dan evaluasi. Yang ketujuh, pelatihan guru. Yang kedelapan, menciptakan lingkungan bilingual. Baik, sesi pemaparan sudah selesai. Waktu berikutnya saya berikan kesempatan kepada teman-teman untuk bertanya. Di sini kami batasi dengan 5 pertanyaan. Pada teman ini. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Saya ingin bertanya kepada kelompok 5 di manfaat media pembelajaran bilingual. Bagaimana media bilingual berperan dalam meningkatkan kemampuan berbahasa bilingual pada anak-anak? Sekian. Bagaimana media bilingual berperan dalam meningkatkan kemampuan berbahasa pada anak-anak? Baik, mungkin saya langsung menjawab pertanyaan dari Baik, pertanyaan dari teman Yuni akan dijawab oleh teman Anto. Baik, saya langsung menjawab pertanyaan dari teman Yuni dengan bunyi pertanyaan, bagaimana media bilingual berperan dalam meningkatkan kemampuan berbahasa pada anak. Media bilingual yang memadukan dua bahasa dalam penyampaian informasi atau hiburan berperan penting dalam meningkatkan kemampuan berbahasa pada anak-anak. Peran ini kompleks dan melibatkan beberapa mekanisme yang terkunci, yaitu yang pertama, memperluas kosakata dan pemahaman bahasa, yaitu dengan adanya media, seorang siswa dapat mengerti atau mendapat paparan yang lebih luas terhadap bahasa atau dua bahasa yang mereka bisa terima. Yang kedua itu, mereka bisa belajar kosakata. Dengan adanya kosakata, maka anak-anak akan lebih cepat meningkat kemampuan kognitifnya dalam mempelajari dua bahasa ini. Yang ketiga itu, yaitu mereka lebih berpikir fleksibel karena mereka sudah mengetahui kelebihan dan kekurangan dari media tersebut, dan juga media ini akan menjadi sebuah magnet agar mereka bisa belajar dengan baik. Sekian dan terima kasih. Bagaimana teman Yuni? Terima kasih. Ya, kepada teman Bram. Baik, terima kasih atas pertanyaan yang diberikan kepada saya. Saya ingin bertanya kepada teman-teman kelompok 5 di media interaktif. Apa saja teknologi terbaru yang sedang mengubah lanskop media interaktif? Apa saja teknologi terbaru?
Baik, teman berikutnya Ica. Terima kasih waktunya. Di sini saya mau bertanya, jika teman-teman yang nanti menjadi seorang guru, apa saja strategi yang teman-teman lakukan untuk mengatasi kesulitan siswa dalam memahami materi pelajaran dalam bahasa kedua, yaitu bahasa Inggris? Baik, yang berikutnya kepada teman Maria. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya ingin bertanya kepada teman-teman, apa saja tantangan dalam mengembangkan dan menggunakan media pembelajaran bilingual? Apa saja tantangan dalam mengembangkan dan menggunakan media pembelajaran bilingual? Sekian dan terima kasih. Bisa lebih memahami pembahasan yang ada di dalam sebuah cerita bahasa yang mereka tidak apa mereka bisa cari terus yang kedua itu seperti game Mengembangkan dan menggunakan media pembelajaran bilingual. itu seperti game Roblox yang bisa membantu anak belajar karena game Roblox Yang berikutnya saya berikan kepada Rizka Diwa. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya akan bertanya, jika dalam proses pembelajaran tidak ada media pembelajaran bilingual, apakah proses pembelajaran tersebut bisa berjalan dengan baik? Dan apakah siswa akan paham mengenai materi bilingual atau dua bahasa tersebut? Terima kasih. Berikutnya saya minta waktu untuk kami anggota kelompok mendiskusi. satu kata yang tidak bisa dimengerti dengan adanya AI tidak bisa belajar dengan tidak juga dua bahasa dalam game itu maka anak-anak sekarang lebih nyaman belajar sambil bermain makanya diciptakan anak-anak bisa mengerti dua bahasa dalam bermain yang ketiga itu subtitle pada semua game agar bisa dimengerti lebih cepat dan dipahami oleh orang seorang Berikutnya Berikutnya pertanyaan dari teman Maria akan dijawab oleh teman Bella. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Karya dengan bunyi pertanyaan, apa saja tantangan dalam mengembangkan dan menggunakan media pembelajaran bilingual? Tantangan dalam mengembangkan dan menggunakan media pembelajaran bilingual yang pertama yaitu kurangnya sumber daya. Menciptakan materi pembelajaran bilingual berkualitas tinggi membutuhkan sumber daya yang signifikan termasuk tenaga ahli dalam kedua bahasa dan penerjemah yang berpengalaman. Yang kedua, pengembangan kurikulum yang terintegrasi. Mengintegrasikan kedua bahasa secara efektif ke dalam kurikulum membutuhkan perencanaan yang cermat dan pemahaman yang mendalam tentang bagaimana kedua bahasa tersebut dapat saling mendukung dan memperkuat satu sama lain. Yang ketiga, keterbatasan teknologi. Meskipun teknologi telah maju, masih ada keterbatasan dalam hal perangkat lunak yang mendukung pembelajaran bilingual secara efektif. Perangkat lunak penerjemahan otomatis seringkali tidak akurat atau tidak sensitif terhadap konteks pembelajaran. Yang berikutnya
berikutnya biaya produksi yang tinggi. Memproduksi materi pembelajaran bilingual, terutama yang melibatkan video, animasi, atau interaksi multimedia dapat menjadi sangat mahal. Yang kedua itu tantangan implementasi. Ketersediaan guru yang terlatih. Guru perlu dilatih secara khusus untuk menggunakan media pembelajaran bilingual secara efektif. Kurangnya pelatihan guru yang memadai dapat menghambat implementasi media pembelajaran bilingual di kelas. Yang berikutnya dukungan dari orang tua dan kesempatan pembelajaran yang tidak merata. Bagaimana teman Ria? Baik, pertanyaan berikutnya pertanyaan dari Bram akan dijawab oleh teman Sisi. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari teman Bram dengan bunyi pertanyaan, apa saja teknologi terbaru yang sedang mengubah landscape media interaktif? Baik, teknologi terbaru untuk zaman sekarang itu kita kenal dengan aplikasi-aplikasi AI, misalnya aplikasi Cici, aplikasi ChatGPT, terus Google Translate, Gemini, di mana di Google Translate ini atau aplikasi-aplikasi yang sudah saya sebutkan tadi bisa membantu kita melakukan interaktif atau anak-anak mencari bahasa yang mereka belum mengerti atau bisa mentranslate sendiri. Mencari contoh kosakata yang mereka belum tahu, mereka bisa translate, mereka bisa cari di Google Translate. Nah, kemudian ada juga game. Kemudian juga ada video film atau video-video yang di dalamnya itu ada subtitle-nya dia, di mana di situ ada bahasa Inggris, terus mereka terjemahkan kembali ke bahasa Indonesia. Itu juga dapat membantu anak-anak belajar dua bahasa. Dan juga yang saya ingin tambahkan sedikit tadi tentang apa saja teknologi terbaru tuh yang sedang mengubah landscape media interaktif. Itu tuh seperti game, di mana sekarang kita kenal ada game satu namanya game Roblox, di mana itu game sekarang game Roblox itu sedang berkembang besar, di mana dalam game Roblox itu terdapat dua bahasa, yaitu bahasa Inggris dan bahasa Indonesia, di mana dengan adanya game Roblox ini anak-anak bisa belajar dengan baik karena bermain sambil belajar itu sangat menarik dan cepat untuk meningkatkan kemampuan kognitif. Sekian dan terima kasih. Bagaimana teman Bram? Terima kasih. Baik, pertanyaan dari teman Ica akan dijawab oleh teman Itri. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari teman Ica dengan bunyi pertanyaan. Jika teman-teman menjadi guru, strategi apa saja yang teman-teman lakukan untuk mengatasi kesulitan siswa dalam memahami materi pelajaran dalam bahasa kedua, yaitu bahasa Inggris? Jadi ada beberapa strategi yang dapat dilakukan. Yang pertama, terapkan bahasa Inggris dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya memanfaatkan waktu luang untuk menerapkan bahasa Inggris dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, gabung dengan kelompok belajar. Misalnya berbagi pengetahuan, berdiskusi, dan mempraktikkan keterampilan bahasa Inggris dengan teman-teman. Yang berikut, buat pertanyaan dari teks. Buatlah pertanyaan dari apa yang sedang dibacakan dari teks. Yang berikut, bagikan bacaan dalam bagian kecil. Misalnya, jika kesulitan membaca teks yang panjang, bagikan menjadi bagian yang kecil. Sekian dan terima kasih. Dan saya tambah sedikit, yang untuk ini tadi strategi itu bisa juga dengan memperkaya kosakata. Dengan memperkaya kosakata, maka bahasa Inggris itu tidak menjadi terlalu sulit. Ketika kita menghafal kosakata dengan baik, maka beberapa kalimat yang kita mau ucapkan bisa dibuat dengan baik. Sekian dan terima kasih. Bagaimana teman Ica? Baik,
pertanyaan berikutnya dari teman Ira akan dijawab oleh teman Yuni. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Ira dengan bunyi pertanyaan. Jika dalam proses pembelajaran tidak ada media pembelajaran bilingual, apakah proses pembelajaran tersebut bisa berjalan dengan baik? Dan apakah siswa akan paham mengenai materi bilingual? Atau dua bahasa? Jadi jawabannya, jika tidak ada media, tanpa media pembelajaran, proses pembelajaran tidak akan berjalan dengan baik dan siswa tidak akan paham. Karena media pembelajaran itu sangat membantu guru dalam menjelaskan materi dan membantu siswa agar cepat paham dengan materi yang dijelaskan. Jadi media itu sangat penting dalam proses pembelajaran bilingual. Bagaimana teman Ira? Baik teman Ira, mungkin ada yang mau di mungkin ada teman-teman yang ingin menyanggah pada teman Santi mungkin. Baik, kepada teman Vincent. Bagaimana teman Ira? Baik, berikutnya mungkin ada teman-teman yang ingin bertanya. Yang ingin bertanya? Baik, sebelum menutup presentasi kami, di sini kami akan menarik kesimpulan mengenai media pembelajaran bilingual. Baik, kesimpulan dari media belajar lingual adalah dengan media pembelajaran bilingual menjadi sangat penting dan berperan sangat penting dalam perkembangan kognitif anak dan juga sangat penting dalam perkembangan dua bahasa yang akan anak-anak peroleh. Sekian dan terima kasih.